طارت بنداء طارت بنداء أنت تدمت ما يفيدك لما يريد بالله أنت تريد ليس سير زمانك bisik-bisik Irjala galang Langkot bada fil jafa illah Is'ayudillah Bilhambi yu'amilik bites Sayun zamanak sis-misik Anta turidu lin Sayun zamanak bisik-bisik Toron minida Anta tadamta ma yufida Lima yurida Billah Anta turidu lin Sayun zamanak bisik-bisik الذي أبيه بسيس سير زمانك بسيس الحب وعلي يتلى وينزل العمر كم هذا بغلي فيس الذي شفت من قلبي سير زمانك بسيس كانوا طارت بندا حتى تنمت ما يفيدك Billah Anta turidu lin Sayun zamanak bisik-bisik بكل جلسي يكون ضيوتي ويفيدك سير
يسيد يسيد كانوا قمطانا بنداء حتى تنبتب يفيدا لما يريدا بالله أنت تريد للسجن زمانك يسيد يسيد لا يريدا بالله أنت تريد للسجن زمانك يسيد يسيد لما يريدا أنت لكن تريد سجن زمانك يسيد يسيد. Hadirin yang berbahagia, untuk menyambut kedatangan Bapak Menteri BUMN, Bapak Haji Erick Thohir BA MBA, beserta rombongan hadirin dimohon berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sebelum acara ini kami mulai, kami persilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan bagian dokumentasi ataupun wartawan untuk mengambil foto. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan dihibur terlebih dahulu oleh grup Gambus Jalsah Al-Hashimi, grup Gambus Kebanggaan Pondok Pesantren Darul Huda Maya, di mana seluruh personelnya adalah 100% santri yang masih mukim di Pondok Pesantren Darul Huda Maya.
Ikan belana, ikan belana, hilir paranang, hilir paranang. Oh burung dara membuat sarang, oh burung dara membuat sarang. Bahkan tak enak, tidur tak tenang, tidur tak tenang. Hanya teringat adik seorang, hanya teringat adik seorang. Salam ya salam. Darilah Jawa pergi ke Medan, pergi ke Medan. Singgah sebentar di Jakarta, singgah sebentar di Jakarta. Adik laksana permata intan, permata intan. Abang di mabung cahayanya, abang di mabung cantiknya. Ikan belanang, hilir paranang, hilir paranang. Oh burung dara membuat sarang, oh burung dara membuat sarang. Makan tak enak, tidur tak tenang, tidur tak tenang. Hanya teringat adik seorang, hanya teringat adik seorang. Jalanlah jalan di kampung Udik, di Ampung Udik. Berbaju kurung, kainnya batik, berbaju kurung, kainnya batik. Wajahmu manis, gigimu lantik, gigimu lantik. Kembang mau dipetik, ibarat kembang mau dipetik. Wainak wainak ya salam, ya salam, ya salam, oh ya salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadah, amma ba'd. Al-Mukarram Romogi Haji Abdus Sami Hasim, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Maya, yang kami muliakan Bapak Menteri BUMN Bapak Haji Erick Thohir BA MBA, yang terhormat seluruh jajaran Forpimda Kabupaten Ponorogo, Al-Mukarramun segenap para kiai se-Mataraman, yang terhormat segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda Maya, segenap tamu undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali kata, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa meniatkan diri dan berkesempatan hadir dalam acara pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya besok yaumal qiyamah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami sampaikan khususnya kepada yang terhormat Bapak Menteri BUMN Bapak Haji Erick Thohir BA MBA di tengah-tengah Pondok Pesantren Darul Huda dalam acara Zikir Akbar Kiai se-Mataraman dalam rangka menyambut Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu Subhanul Waton. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat, sambutan dari Bapak Pengasuh dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda. Acara yang kelima, sambutan dari Bapak Bupati Ponorogo. Acara yang keenam, pengarahan dari Bapak Menteri BUMN Bapak Haji Erick Thohir BA MBA. Acara yang ketujuh, penyerahan cindera mata. Doa menempati acara yang ke-8. Acara yang ke-9, penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita awali dengan acara yang pertama, pembukaan. Dengan mengharap ridhonya, marilah acara Zikir Akbar Kiai se-Mataraman dalam rangka menyambut Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Subhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Brilian Yazid Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang keempat, sambutan dari Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdus Sami Hasim, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Ulama'an al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, wa khassa umil ma'had, atalallahu umraha wa baqa'aha bisihah wal afiyah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Erick Thohir BA MBA, Menteri BUMN Badan Usaha Milik Negara. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko, Bapak Dandim Kabupaten Ponorogo, Bapak Radi Rusin, Bapak Kapolres Ponorogo, Bapak Cahyo, Bapak Cahyono, Bapak Catur Cahyono, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Al-Hajj Muhammad Nurul Huda, yang saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo Kiai Haji Fathul Aziz MA, adalah sedaya masyayikh tamu undangan, para kiai, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda, pengurus yayasan, pengurus KBIH, alumni KBIH, dan juga Dewan Asatid wal Ustadzat, tidak terlupakan para santri putra-putri yang dirahmati oleh Allah. Perkenankan saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat nikmatnya kepada kita, yang telah memberikan rahmat nikmat yang berupa kesehatan, keselamatan lahir batin, yang telah memberikan ketetapan iman Islam kepada kita semuanya, sehingga atas izinnya kita dipertemukan, berkumpul, bermuajahah pada tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini. Kedua kalinya rahmat salam semoga terucap dan terunjuk kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti.
Qabla kulli syai'in, sebelum kami mengaturkan apa yang kami haturkan, perkenankan saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum bihudurikum, sugeng rawuh selamat datang, khususnya kepada Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri BUMN, Bapak-bapak dari Forpimda Kabupaten Ponorogo, tamu undangan. Kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda, tidak bisa mengaturkan apa-apa, tidak bisa diwakili dengan kata-kata kebahagiaan kami pada malam hari ini. Hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kehadiran dari Bapak Ibu pada malam hari ini di tempat ini, semoga mendapatkan balasan yang lebih banyak, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mohon maaf apabila di dalam acara ini mewakili dari panitia, bila mana ada kekurangan atau hal apapun yang disengaja atau tidak, tentu pasti ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda, kita semuanya malam ini sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, di mana ada peristiwa Isra Mi'raj dari beliau junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita kerawuhan kehadiran Bapak Haji Erick Thohir, BAMBA, Menteri BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Menteri Republik Indonesia. Alhamdulillah, seorang pejabat negara yang sangat perhatian kepada kita semuanya, khususnya para santri, perhatian juga kepada pesantren yang moderat, yang pondok yang tawassut, tawazun, tasamuh, yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Semoga kehadirannya membawa keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Bapak Erick Thohir datang kemari dengan membawa tema, yaitu ekonomi keumatan. Artinya adalah masyarakat, santri dan pesantren. Yang mana beliau ini adalah tidak hanya ahli ekonomi, ilmu ekonomi, tapi juga pelaku ekonomi, pengusaha. Tidak hanya pengusaha kelas regional, tapi kelas regional, nasional, bahkan internasional. Luar biasa. Bahkan kami ingat ada sebuah klub sepak bola Italia, niki Masya Allah, sahamnya diakuisisi oleh beliau Bapak Erick Thohir, yaitu klub sepak bola Inter Milan. Inter Milan beliau pegang. Luar biasa. Keren luar biasa. Putra bangsa Indonesia. Tidak hanya putra bangsa Indonesia, tapi juga pribumi. Alhamdulillah. Juga ada maaf Pak Menteri, kami beserta keluarga besar Pondok Darul Huda ini termasuk gibol semuanya. Gila bola. Bahkan dulu ketika tahun 2017
ada perhelatan yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama Liga Santri Nasional. Alhamdulillah kami final di gedung Bandung Lautan Api, alhamdulillah meraih juara pertama. Berangkat sendiri, modal sendiri, di supporter sendiri, pulang sendiri, alhamdulillah. Semoga ada nanti. Dan juga yang lebih kami merasa luar biasa lagi. Bapak Jokowi sangat jeli sekali memilih Menteri BUMN yang tepat. Tepat sekali. Oleh karena itu, kita berdoa, semoga Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, selalu perhatian ke pondok-pondok pesantren, kepada santri, di dalam melaksanakan tugasnya diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga beliau menjadi calon pemimpin kita di masa-masa akan datang. Minta doanya Al-Fatihah 1 kali, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. Demikian nanti berkenan Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko SEMM berkenan untuk memberikan uraiannya, dan juga yang paling penting nanti kita menimba ilmu, kita belajar dari uraian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Kalau perlu bawa catatan, dicatat. Niki dawuhipun seorang pejabat negara yang kita perhatian kepada beliau. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama-sama sambutan dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, Romo Kiai Haji Abdus Sami Asim. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara yang kelima, sambutan dari Bapak Bupati Ponorogo. Kepada yang terhormat Bapak Sugiri Sancoko SE Magister Manajemen, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sungkem kula takdim kula katur dumateng Gus Ami. Gus, hormat setinggi-tingginya Gus. Sungkem kula katur dumateng para kiai, para syekh, para sepuh, para binisepuh, para kiai seluruh Mataraman ingkang rawuh dalu menika dalem takdim. Sungkem kula katur dumateng Romo Yai Aziz, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Menteri, Bapak Haji Erick Thohir MBA. Beliau di samping
di samping ganteng, kayanya sejak orok, kaya beriman. Ingkang kula hormati, kula takdimi Forkopimda ingkang rawuh Pak Dandim kalian Pak Kapolres, yang saya cintai, kami banggakan para santri dan santriwati Darul Huda. Tepuk tangan, sarangeo. Kita panjatkan puji syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sesungguhnya kalau dari nazab agama, saya ini santri mayak, santri partikelir. Baru diaku beberapa minggu yang lalu ketika digril Gofilin pada Rebu Pahing. Maka saya kemanapun tutburi sarungi pun Gus Ami, Gus, hormat Gus. Dalu menika saya sangat bangga luar biasa. Sehingga pantas yang bersyukur adalah saya yang pertama Ponorogo Kerawan Pak Menteri, yang kedua rawuhnya di Pondok Mayak yang memang saya baru nyantrik beberapa minggu yang lalu, sehingga kebanggaan ini menjadi komplit sudah. Sholawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ingkang sampun kersa nuntun kulolan panjenengan nuntun margi kalersan. Mugi-mugi kulolan panjenengan dipun paringi emut dening Gusti Allah. Saged nindakaken sedaya dawuhipun Kanjeng Nabi ing pangajab menjang wonten yaumil kiamah sareng-sareng dipun tulungi Kanjeng Nabi arupi syafaatipun. Para Kyai, Pak Menteri yang saya hormat, kami tidak bicara panjang lebar tentang Ponorogo. Tadi saya seharian sudah bersama beliau. Beliau sudah memahami isi hati masyarakat Ponorogo, termasuk dari tatapan matanya saya sudah melihat bahwa Pak Erick Thohir di samping cerdas memang jadi saya sudah tidak matur banyak. Inilah Ponorogo, inilah Pondok Mayak. Mudah-mudahan ke depan Bapak dipun paringi sehat, dipun paringi lancar, dipun paringi sukses segala urusan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan ketika pulang dari Ponorogo tertancap benak di benak Bapak bahwa Bapak pernah ke Ponorogo. Kalau kita dulu pernah wisata, saya pernah ke Sarangan, saya pernah. Kalau seorang menteri kalau pernah ke Ponorogo pasti akan berbuat sesuatu untuk Ponorogo. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko SE, Magister Manajemen, kami sampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan acara pengarahan dari Bapak Menteri BUMN untuk mengenal lebih jauh tentang sosok beliau, marilah bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu video profil dari Bapak Menteri BUMN, Bapak Haji Erick Thohir, BAMBA.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama pengarahan Bapak Menteri BUMN, Bapak Haji Erick Thohir BA, MBA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gus Ami yang mengundang saya langsung. Dan tadi sudah ada tanda-tandanya memesan bahwa Liga Santri harus digulirkan kembali. Insya Allah nanti kita coba gulirkan kembali di akhir tahun ini supaya santri-santri makin sehat. Dan khususnya pesantren Darul Huda juara lagi. Alhamdulillah juga luar biasa Pak Bupati, Pak Sugiri yang sejak pagi menemani saya. Tadi bagaimana juga memberi wawasan di IAIN, bahkan bersama-sama juga memproklamirkan bahwa sudah saatnya budaya Indonesia ini yang kaya ini jangan diambil negara asing terus. Jadi reok kita coba golkan di UNESCO katanya. Tentu saya mengucapkan juga kepada Pak Dandim dan Pak Kapolres, saat-saat terjadinya COVID, beliau-beliau ini yang terdepan melakukan program vaksinasi yang sehingga alhamdulillah daripada persentase vaksinasi Indonesia menjadi salah satu tertinggi dunia. Tepuk tangan. Para alim ulama sematraman yang luar biasa terus menjaga kerukunan umat dikala situasi daripada COVID ini sangat amat berat, di mana banyak pihak juga yang ingin menyalah-nyalahkan, tetapi kita sadari siapa yang mau disalahkan. Ini rahasia Allah. Justru kita sebagai manusia bagaimana memastikan daripada gotong royong bangsa Indonesia bisa berjalan baik dan terbukti alhamdulillah ketika banyak pihak, banyak negara lain juga mencemoohkan Indonesia tidak bisa menangani COVID, ternyata dengan dorongan alim ulama, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, masyarakat semua, kita bisa membuktikan salah. Bahwa kita bisa menangani COVID dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Alhamdulillah. Tentu para nyai yang hadir, terima kasih. Tentu penting sekali nyai ini juga hadir di sini. Karena nyai-nyai ini adalah bagian daripada pendidikan keluarga di rumah. Tidak mungkin kita punya pemimpin yang baik kalau pendidikan di rumahnya tidak baik. Alhamdulillah saya memiliki ibu yang luar biasa. Usianya sekarang sudah 82 tahun. Ibu saya sangat disiplin. Sejak kecil selalu mengajari saya kapan saatnya belajar, kapan saatnya sholat, kapan saatnya istirahat. Nah karena itu Pak Bupati juga tahu tadi kalau telat-telat saya sering ngelihat jam. Karena memang kedisiplinan adalah salah satu tonggak keberhasilan kita sebagai manusia. Dan alhamdulillah juga ini saya punya juga almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir yang luar biasa. Memberikan daripada karakter yang baik untuk saya. Di mana beliau selalu mengingatkan. Yang namanya manusia yang diingat itu hasilnya. Bukan uangnya. Tapi bagaimana justru ketika sukses kita juga terus bisa membantu yang kurang sukses menjadi sukses. Sejak kecil saya diajarkan oleh almarhum bapak saya
harus menjadi orang sukses. Kenapa? Beliau menyampaikan, kalau saya sukses, mimpi-mimpi saya bisa menjadi kenyataan. Dan mimpi-mimpi saya itu akan merajut mimpi-mimpi lainnya. Mimpi lain daripada anak muda lain. Apakah yang suka bola punya klub bola? Ada yang punya restoran, mungkin mau kerja di restoran dan lain-lainnya. Nah karena itu adik-adik santri yang hadir malam ini penting sekali. Hari ini kita dalam kondisi yang sedang gonjang-ganjing. Bukan di Indonesianya, tetapi di seluruh dunia. Ketika seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami 3 tekanan secara bersamaan. 1, tekanan bagaimana kesehatan COVID ini memporak-porandakan struktur daripada tidak hanya kehidupan masyarakat, tetapi ekonomi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang berpulang karena kena COVID. Dan apakah ini berhenti? Ternyata hari ini berlanjut Omikron. Walaupun kondisi Omikron ini jauh lebih ringan dari Delta. Tetapi pertanyaannya, apakah 10 tahun lagi tidak ada lagi? Tentu ketika kita bicara ekonomi, COVID ini membuat apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Karena itu kita lihat bagaimana komoditas juga sekarang naik turun. Dan ini memang sesuatu yang memang dialami tidak hanya kita tetapi banyak negara. Pupuk. Kita tidak punya pospat. Karena itu kita mesti impor. Ketika kita mesti impor bahan baku pupuk, artinya pupuknya bisa naik. Tempe, kedelai impor. Artinya impor akan naik. Nah, hal-hal ini tentu tidak hanya di Indonesia. Kazakhstan kemarin ribut-ribut karena LPG. Cukup? Tidak, masih ada lagi yang namanya perubahan teknologi yang membuat banyak kerjaan hilang dan juga banyak jenis usaha yang hilang. Tapi apa karena itu kita harus pesimis? Mesti pesimis? Kenapa? Karena 4 hal. 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sampai 2045. Tidak banyak negara yang akan mengalami pertumbuhan ekonomi sehebat Indonesia. Kedua, kita mempunyai yang namanya sumber daya alam yang sangat besar. Dan ini sejak zaman dahulu diperebutkan. Ketiga, kita punya market yang sangat besar. Dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Nah, tetapi hari ini, mohon maaf Gus Ami, yang keempat yang saya agak takut. Jumlah penduduk Indonesia untuk generasi muda ini makin hari makin besar. 2034
jumlah penduduk Indonesia yang usia di bawah 40 tahun adalah populasi terbesar di Indonesia. Kenapa saya takut? Yang saya takuti, apakah sumber daya manusia kita siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain? Karena itu, kami di BUMN sangat amat concern, sangat amat peduli dengan yang dinamanya pendidikan dan juga kesejahteraan umat. Karena bangsa kita adalah bangsa Muslim yang terbesar di dunia. Ketika umat kita tidak mendapat lapangan kerja, ketika umat kita tidak punya pendidikan yang baik, ketika umat kita tidak mendapat kesejahteraan dengan baik, ini akan menjadi problem besar bangsa kita. Karena itu kami di BUMN yang merupakan sepertiga daripada kekuatan ekonomi Indonesia, kita sekarang berusaha mengintervensi yang namanya tidak keseimbangan itu. Karena itu sekarang kita dorong bagaimana pesantren harus menjadi mercusuar peradaban. Kita dorong santri-santri jadi muslimpreneur. Dan tentu konteksnya apa untuk supaya pesantren jadi mercusuar dan santrinya menjadi muslimpreneur? Tidak lain adalah faktor pembiayaan dan pendampingan. Tidak cukup pembiayaan, tapi pendampingan juga penting. Alhamdulillah, kita sekarang punya alternatif. 2 bank besar sebagai pembiayaan. 1, dengan bergabungnya BRI, Mandiri, BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini pertama kalinya Indonesia punya bank syariah yang sangat besar, masuk 10 bank terbesar di Indonesia, nomor 7. Dengan total aset 240 triliun. Artinya apa? Artinya sekarang ada pendanaan yang sangat mendukung kebangkitan ekonomi syariah yang selama ini tidak punya kekuatan itu. Apalagi kita ketahui, walaupun kita negara Muslim terbesar di dunia, tetapi ketika kita bicara industri halal, kita tidak masuk 5 besar, bahkan 10 besar. Yang memproduksi makanan halal adalah negara-negara seperti Amerika, India, Taiwan, dan Brazil. Artinya ada yang salah. Karena itu tadi di poin keempat saya sangat khawatir kalau tadi kebangkitan ekonomi umat ini tidak kita dorong. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang konsumtif saja. Tapi kita harus mulai menjadi bangsa yang sangat amat produktif. Kita harus mulai membangun ekosistem peternakan kita. Sapi semua impor. Ketika tadi saya bercanda dengan Gus Ami dan Pak Bupati, makan tempe enak, tapi kedelainya impor. Ini yang saya harapkan, kenapa alim ulama, pesantren harus menjadi apa? Perubahan paradigma. Seperti ketika kita melawan COVID, masyarakat kita menurut
atas arahan-arahan alim ulama. Karena itu kita harus mulai perbaiki yang namanya ekonomi umat ini. Sama untuk para santrinya, tadi Gus Ami bilang, silahkan bicara sebebas-bebasnya. Kenapa? Gus Ami sangat juga peduli. Izin Gus, bahwa tidak semua yang di sini menjadi ahli agama. Banyak juga yang harus kembali ke masyarakat. Apakah menjadi profesional, apakah menjadi pengusaha, atau jadi pemain bola ya Gus? Karena itu, kita pun sekarang sangat mendorong bagaimana BUMN mulai coba membuka diri yang namanya magang santri. Santri bisa magang di BUMN. Supaya apa? Ada pilihan buat para santri dalam menuju kehidupan ke depannya. Kita juga kemarin baru saja merapihkan CSR BUMN. Yang salah satunya kita ingin fokus di pendidikan. Dan setelah dihitung-hitung, alhamdulillah kita punya dana untuk menyekolahkan 7.700 anak muda Indonesia. Kita juga kemarin bersinergi dengan Basnas sama Prof. Nur Ahmad, di mana zakat-zakat BUMN yang tadinya tercecer, sekarang kita kerjasama sama Basnas. Supaya apa? Tepat sasaran. Jangan sampai uang zakat ini masuk ke yang tidak tepat sasaran. Program yang akan kita dorong dengan Basnas sama. Memberikan beasiswa untuk anak di desa-desa. Insya Allah, saya berharap tentu dengan keberpihakan ekonomi umat yang baik, pendidikan umat yang baik, kita bisa menjaga ketika kita nanti diminta untuk menjadi yang menjaga keseimbangan ekonomi. Dan juga penting sekali, adik-adik santri juga harus mempunyai pola pikir yang baik. Saya sudah sampaikan juga tadi di mahasiswa di IAIN di Ponorogo, bahwa pola berpikir harus positif. Apa artinya? Harus terus mau belajar. Jangan berpuas diri. Pola pikir yang negatif adalah pola pikir yang merasa dirinya pintar dan sudah cukup. Kedua, bagaimana juga harus memberanikan diri untuk yang namanya mengantisipasi perubahan ini dengan adaptasi yang baik. Tidak bisa adik-adik santri menyerah atas perubahan. Bahwa memang kita tidak mampu. Salah besar. Almarhum bapak saya, Haji Muhammad Thohir, umur 10 tahun memutuskan merantau dari Gunung Sugih ke Tanjung Karang untuk mencari pendidikan SMP. Merantau lagi ke Solo
untuk pendidikan SMA, merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah. Dari kampung nggak punya duit juga. Bisa. Artinya apa? Adik-adik santri juga harus punya pola pikir apa? Yang saya sampaikan tadi. Harus berani beradaptasi dan juga menjaga dirinya, jangan menyerah. Terus harus bangun. Selain meningkatkan pendidikan, pola pikir tadi, tetapi hatinya harus menjadi bagian penting. Tentu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya sama kami di BUMN. Perubahan yang ada di BUMN tidak ada artinya kalau tidak ada perubahan yang namanya akhlak. Transformasi BUMN yang terjadi saat ini adalah transformasi sumber daya manusianya yang didasari oleh akhlak. Karena itu, alhamdulillah, keuntungan BUMN tahun 2020 yang tadinya hanya 13 triliun, di 2021 61 triliun. Tentu untuk siapa? Uangnya diberikan kepada pemerintah supaya pemerintah membuat program-program yang pro rakyat, dan pada saat COVID sudah dilaksanakan. Contohnya apa? Vaksin gratis, listrik 450 watt gratis, sembako dan lain-lain. Karena BUMN adalah badan usaha milik negara. Saya sangat berharap para santri yang hadir harus menjadi tulang punggung daripada ekonomi kita ke depan. Dan Bapak Presiden keberpihakan kepada pesantren sudah luar biasa. Undang-undang pesantren sudah dikeluarkan. Hari santri ada. Nah, tinggal sama seperti saya. Kalau saya hanya bersandar pada kesuksesan almarhum bapak saya, mungkin saya tidak di sini juga. Saya tidak berpuas diri, karena itu saya menantang diri kita. Walaupun saya dari keluarga mampu, dan saya tahu bapak saya orang susah, tetapi saya terus meningkatkan kapabilitas saya dan mengembangkan di usaha yang tidak ada hubungan dengan bapak saya. Apakah itu media yang namanya Republika, radio, televisi, ataupun olahraga. Makanya kalau dilihat tadi CV-nya olahraga semua. Karena memang itu yang saya sukai. Kalau dibilang belajar dari almarhum bapak saya, tidak. Yang saya dapatkan dari almarhum bapak saya dan ibu saya, alhamdulillah tadi, pembentukan karakter di rumah tangga, sehingga itu menjadi basis saya untuk berkembang. Dan itu menjadi basis saya juga saat ini, ketika Bapak Jokowi meminta saya jadi menteri, itulah basis saya apa? Bahwa karakter sebagai pelayan publik, karakter sebagai pembantu presiden itu harus loyal kepada beliau, dan tentu yang tidak kalah pentingnya loyal kepada rakyat, bukan loyal kepada diri sendiri. Insya Allah, dengan hal-hal yang saya sampaikan ke depan, saya sangat berharap para alim ulama, para pemimpin daerah, para pesantren ini bisa menjadi tulang punggung juga kemandirian ekonomi kita. Memang dimulai dari kecil, tapi insya Allah
akan terus berkembang seperti yang disampaikan Gus Ami tadi, bagaimana kita mulai membangun ekosistem di pesantren. Dan saya sudah lihat bagaimana banyak pesantren di Indonesia pun menjadi kekuatan ekonomi yang baik. Dan insya Allah kami terus mendorong bagaimana kita berkolaborasi, bersilaturahim, menjadi bagian tadi sebuah ekosistem besar. Sehingga kami BUMN terus memastikan berkontribusi kepada negara, tapi juga di lain pihak pesantren bisa berkontribusi kepada ekonomi umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan bantuan dana sarana prasarana dari Menteri BUMN melalui PT Pertamina Persero. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, Romo Kiai Haji Abdus Sami Hasim untuk mengambil posisi di depan. Dan kami undang pula Bapak Brahmantia S. Purwadi, Corporate Secretary PT Pertamina Persero, untuk ke depan mendampingi Bapak Menteri. Selanjutnya, penyerahan cindera mata dari Romo Kiai Haji Abdus Sami Hasim kepada Bapak Menteri BUMN. Kepada Romo Kiai Haji Abdus Sami Hasim dan kepada Bapak Menteri BUMN dan kemudian juga kepada Bapak dari Pertamina, kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan acara yang ke-10, doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Azim. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Azim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah السبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، أن تتفضل علينا بكل خير، أن تجعلنا من أهل الخير، أن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، أن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير،
إنك ولي كل الخير ومتفضل بكل الخير ومعطي لكل الخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجالستنا هذه كثيرة البركة كثيرة المصالح كثيرة المنافع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi doa yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Azim. Semoga negara Indonesia ini, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri, yaitu Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia mendunia, segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf sebelum acara ini kami tutup. Untuk kenang-kenangan dokumentasi acara pada malam hari ini, kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, Bapak Menteri BUMN dan segenap jajaran Forpimda untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada rekan-rekan bagian dokumentasi untuk awal kami persilahkan bisa mengambil foto dari depan dan nanti dilanjutkan pengambilan foto dari arah timur. Terima kasih. Selanjutnya, setelah ini mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Pengasuh, Bapak Menteri BUMN dan segenap jajaran Forpimda untuk balik kanan menghadap ke timur sehingga pengambilan foto diambil dari arah timur. Dan kami mohon hadirin untuk berdiri. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Hadirin silakan untuk tangan bisa ke atas. Sekali lagi kami mohon pada hadirin biar kompak. Untuk tangan silakan ke atas. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Zikir Akbar Kiai Semataraman dalam rangka Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wal-afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambus. Mati.